Konsep pajak penghasilan, final materi 4. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan, anggota, Caca, Amel, Naila, Nanda, dan Wafi. Materi pertama dijelaskan oleh Amel. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan final. Jadi, pajak penghasilan bersifat final, artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final atau berakhir sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan bersifat final dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk usaha tertentu. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya yaitu jenis penghasilan pajak penghasilan bersifat final yang juga diatur dalam jenis pajak lain, antara lain yang pertama, pajak penghasilan atas uang pesangon yang diterima sekaligus, misalnya uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan sejenisnya yang diterima sekaligus, honorarium yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri, dan pensiunnya atas beban APBN atau APBD selanjutnya diuraikan dalam PPh Pajak Penghasilan pasal 21. Yang kedua, pajak penghasilan atas penjualan bahan bakar minyak seperti bahan bakar gas dan pelumas kepada penyalur atau agen oleh produsen atau importernya. Selanjutnya diuraikan dalam pajak penghasilan pasal 22. Yang ketiga, pajak penghasilan atas penilaian kembali atau revaluasi, aktiva tetap dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan pajak penghasilan final atau penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang pertama, pajak penghasilan atau penghasilan dari usaha bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat final dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang. Yang kedua, wajib pajak yang termasuk wajib pajak dengan peredaran bruto dalam PPh bersifat final 1%, yaitu wajib pajak orang pribadi dan badan kecuali bentuk usaha tetap, atau wajib pajak pada nomor 1 penerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang ketiga, jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, sutradara, penyanyi, olahragawan, penasihat, pengarang, pengawas, dan perantara. Yang keempat, yang tidak termasuk wajib pajak dalam pajak penghasilan final 1%. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap. Yang kedua, wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial. Yang kelima yaitu tarif dan dasar pengenaan pajak. Jadi besarnya tarif pajak penghasilan final 1% adalah 1% dan bersifat final. Besarnya tarif tersebut dikalikan dengan jumlah peredaran bruto usaha sebulan. Tata cara penyetoran dan pelaporan dari PPh final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang pertama, wajib pajak yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai PPh bersifat final tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-Undang PPh, yaitu angsuran PPh setiap bulan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Yang kedua, penyetoran pajak dilakukan melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi. Yang ketiga, pelaporan dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu. Yang kelima, atas penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan bersifat final 1% dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak bersifat final.
Penghasilan bersifat final Pasal 15. Pasal 15 Undang-Undang PPH menyebutkan tentang penetapan norma penghitungan khusus guna menghitung penghasilan neto bagi wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung dengan ketentuan umum. Norma penghitungan khusus untuk wajib pajak tertentu yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang PPH adalah: yang pertama, perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional. Yang kedua, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing. Yang ketiga, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah. Pelaporan pajak penghasilan Pasal 15 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15 meliputi: yang pertama, imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri. Yang kedua, imbalan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan atau barang, termasuk penyewaan kapal laut oleh perusahaan pelayaran dalam negeri. Yang ketiga, imbalan sewa kapal laut dan atau pesawat udara yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Yang keempat, imbalan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan atau barang, termasuk sewa kapal laut dan atau udara oleh perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Yang terakhir, imbalan sewa pesawat udara yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri. Selanjutnya ada PPh 15 atas charter pelayaran dalam negeri. Yang pertama ada subjek pajak, yaitu orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua, objek pajak, yaitu penghasilan berupa imbalan yang diterima perusahaan pelayaran dalam negeri, baik di Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang ketiga, ada pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pelunasan PPh yang terutang dilakukan sebagai berikut. 1. Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran. 2. Menyetor PPh yang dipotong tersebut ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi. Yang ketiga, melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor ke kantor pelayanan pajak. Nah, tarif pajak ini adalah 1,2%. Jadi 1,2% itu langsung dikalikan dengan penghasilan bruto. PPh 15 atas charter penerbangan dalam negeri. Yang pertama, ada wajib pajak, yaitu perusahaan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Yang kedua yaitu objek pajak, yaitu penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian charter. Yang ketiga yaitu pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pembayaran PPh yang terutang dilakukan melalui potongan oleh pencater. Sepanjang pencater adalah badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri. Atas pemotongan tersebut, pencater wajib memberikan bukti pemotongan PPh kepada pihak yang menerima penghasilan, menyetor PPh yang telah dipotong ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi, dan yang terakhir melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor ke kantor pelayanan pajak. Tarif pajaknya yaitu 1,8%. Jadi 1,8% itu langsung dikalikan dengan penghasilan bruto. PPh 15 atas charter pelayaran dan penerbangan luar negeri. Yang pertama ada subjek pajak, perusahaan pelayaran dan penerbangan yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui BOT di Indonesia. Yang kedua ada objek pajak, penghasilan berupa imbalan yang diterima perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri terkait pengangkutan barang atau orang, termasuk charter kapal laut atau udara. Yang ketiga ada pemotong, penyetor, dan pelapor. Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran. Yang kedua, menyetor PPh yang terutang ke kas negara. Yang ketiga, melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor ke kantor pajak pelayanan. Pajak penghasilan atas penghasilan bersifat PPh final
Pasal 4 ayat 2 UU PPH. Penghasilan yang dikenakan PPh final yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PPH. Yang pertama ada penghasilan bunga deposito atau tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri. Diskonto sertifikat Bank Indonesia atau disebut dengan SBI dan jasa giro. Yang kedua ada transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri. Yang ketiga ada bunga atau diskonto obligasi dan surat berharga negara. Yang keempat ada hadiah undian. Yang kelima ada persewaan tanah dan atau bangunan. Yang keenam jasa konstruksi meliputi perencanaan konstruksi, melakukan konstruksi dan pengawasan konstruksi. Yang ketujuh ada wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang kedelapan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi. Yang kesembilan dividen yang diterima atau diperoleh wajib orang pribadi dalam negeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan PPh final pasal 4 ayat 2. Yang pertama ada pajak yang dipotong dibayar tidak digabung dengan penghasilan lain dalam SPT tahunan, tidak dihitung lagi dengan tarif progresif. Setelah dipotong, kewajiban pajaknya sudah selesai atau final. Yang kedua ada bunga deposito atau tabungan SBI dan jasa giro. Adapun contoh dari bunga deposito atau tabungan SBI dan jasa giro yaitu bunga dari deposito bank langsung dipotong pajak final oleh bank. Yang kedua, transaksi penjualan saham di bursa bukan saham pendiri, pajak dikenakan saat transaksi bukan dari laba bersih tahunan. Yang ketiga ada bunga diskonto, obligasi dan surat berharga negara. Investor dikenakan pajak final atas imbal hasil. Yang keempat ada hadiah undian, pajak langsung dipotong saat hadiah diterima. Yang kelima persewaan tanah dan atau bangunan, misalnya sewa ruko atau rumah. Yang keenam ada jasa konstruksi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. Yang ketujuh ada pengalihan hak atas atau bangunan, contohnya seperti jual beli rumah atau tanah. Yang kedelapan bunga simpanan koperasi kepada anggota WP orang pribadi. Yang kesembilan ada dividen yang diterima orang pribadi dalam negeri, contohnya dalam kondisi tertentu dikenakan pajak final. Intinya pemerintah menetapkan jenis-jenis ini sebagai objek pajak khusus agar pemungutannya lebih sederhana dan pasti. Penjelasan singkat dari saya, bisa dipotong saat diterima atau tidak digabung ke penghasilan lain dan tidak dihitung ulang di akhir tahun. Contohnya seperti bunga deposito, sewa bangunan, jual beli tanah, jasa konstruksi, dan hadiah undian. Selanjutnya, kenapa ada PPh final? Yang pertama ada mudah dipungut atau langsung dipotong, tidak perlu hitung ulang. Kedua, kepastian pajak, tarif tetap atau tidak tergantung tetap penghasilan. Yang ketiga ada mengurangi administrasi, wajib pajak tidak perlu menghitung lagi di SPT. Seperti membeli barang yang pajaknya sudah termasuk harga, setelah bayar selesai tidak perlu dihitung lagi di akhir tahun. Penghasilan atas penghasilan bersifat final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 menurut jenis penghasilannya. Yang pertama, tarif sebesar 20% untuk penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. 2. Tarif masing-masing sebesar 0,1% dan 0,5% untuk penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri. 3. Tarif sebesar 15% untuk penghasilan bunga atau diskonto obligasi dan surat berharga negara. 4. Tarif sebesar 25% untuk penghasilan berupa hadiah undian. 5. Tarif sebesar 10% untuk penghasilan berupa persewaan tanah dan atau bangunan. 6. Tarif sebesar 2% hingga 6% untuk penghasilan berupa jasa konstruksi. 7. Tarif sebesar 0% hingga 2,5% untuk penghasilan yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. 8. Tarif sebesar 10%
untuk penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib orang pribadi. 9. Tarif sebesar 10% untuk penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi kesimpulannya, PPh final adalah pajak yang praktis karena langsung selesai, dengan tarif yang berbeda sesuai jenis penghasilan. Dikecualikan dari pemotongan PPh. Yang pertama, bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlahnya tidak melebihi Rp7.500.000. Yang kedua, WP dana pensiun yang pendiriannya atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 3. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.